Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Sang Zodiak. Zodiak merupakan simbol kelahiran setiap manusia. Maka dari itu, saya akan membahas ramalan zodiak Taurus menurut penglihatan mata batin saya. Seperti biasa, saya akan membahas tentang kehidupan, percintaan, dan keuangan yang sedang kamu jalani. Sekali lagi saya katakan, ini tidak mencakup perorangan ya saudara-saudara. Anggap saja hiburan semata. Untuk kalian yang pertama kali hadir di channel ini, besar harapan saya kepada kalian untuk like dan subscribe channel Sang Zodiak. Semoga semesta membalas semua kebaikan kalian dengan pahala yang berlipat ganda dan dipenuhi dengan kebahagiaan. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan informasi video terbaru dari saya. Simak baik-baik videonya, jangan di skip biar kalian tidak gagal paham. Mari kita mulai dengan membahas kehidupan kalian terlebih dahulu. Di depan saya sudah ada kartu tarot yang saya acak ya saudara-saudara. Baik, langsung saja saya mulai. Mari kita ungkap, fokus, konsentrasi, dengarkan baik-baik. Kita mulai dari kartu yang pertama. Kartu pertama yang muncul di kehidupan Taurus yaitu The Tower. Kartu ini menunjukkan dirimu yang sedang berada dalam fase kehidupan yang paling sulit. Seperti ada beban besar di pundak yang tak bisa kamu lepaskan. Dan orang yang dulu selalu ada untukmu, kini menghilang. Kamu merasa sendirian, terluka, dan kehilangan arah. Ini juga menggambarkan seseorang yang berjalan di tengah badai, berusaha bertahan, tapi tidak punya tempat untuk berlindung. Kamu berharap ada orang yang datang untuk menolong, tapi seolah dunia mengabaikan penderitaanmu. Di sini saya melihat kamu ditinggalkan saat sedang terpuruk. Selanjutnya, ada Six of Wands. Ini menunjukkan dirimu yang mengalami guncangan besar dalam hidup. Sesuatu yang kamu bangun, tiba-tiba hancur. Mungkin ini hubungan, persahabatan, atau kepercayaan yang kamu berikan sepenuhnya. Kartu ini datang dengan perubahan mendadak yang menyakitkan. Kamu mungkin sering bertanya-tanya di dalam hati, kenapa harus aku? Kenapa harus aku? Kenapa di saat aku paling membutuhkan, justru aku ditinggalkan? Luka yang kamu rasakan bukan sekedar kehilangan, tapi juga pengkhianatan yang sulit kamu lupakan. Selanjutnya, ada Eight of Pentacles. Ini menunjukkan dirimu yang tidak bisa tidur di malam hari. Kamu terus dihantui oleh rasa sakit dan pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Kartu ini juga menggambarkan seseorang yang terjebak dalam pikirannya sendiri, merasa bahwa dunia ini tidak adil. Kamu merasa gagal, merasa tidak cukup baik, dan dihantui oleh ketakutan bahwa kamu akan selalu sendirian. Rasa bersalah dan kecewa bercampur menjadi satu, membuat hatimu semakin berat. Selanjutnya ada Five of Pentacles. Ini menunjukkan dirimu yang mulai menarik diri dari dunia luar. Kamu memilih untuk menyendiri bukan karena ingin, tapi karena merasa tak ada lagi tempat yang bisa kamu tuju. Ini juga menandakan perjalanan dalam kesendirian untuk menemukan jawaban. Mungkin ini saatnya untuk berhenti mencari alasan kenapa kamu ditinggalkan dan mulai memahami bahwa kesendirian ini bisa menjadi momen untuk membangun dirimu kembali. Selanjutnya di kartu terakhir ada The Moon. Ini menunjukkan dirimu yang perlahan mulai menemukan kekuatan dalam diri sendiri. Kamu menyadari bahwa tidak ada gunanya terus meratapi kepergian mereka yang memilih untuk meninggalkanmu. Ini juga mengajarkan bahwa kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Mungkin kamu jatuh,
Mungkin kamu sempat hancur, tapi kamu masih bisa berdiri. Dan itu adalah tanda bahwa kamu tidak akan selamanya kalah. Baik, kita akan melihat solusi dari kehidupanmu. Two of Swords muncul sebagai solusi. Kartu ini membawa harapan baru. Ini adalah tanda bahwa meskipun kamu pernah kehilangan, masih ada cahaya di ujung jalan. Kamu harus percaya bahwa di masa depan akan ada orang yang lebih baik yang tidak akan meninggalkanmu di saat kamu jatuh. Fokuslah pada penyembuhan, pada menemukan kembali dirimu sendiri. Karena ketika kamu sudah bisa berdiri sendiri, dunia akan mulai membukakan pintu-pintu baru untukmu. Begitulah penglihatan saya untuk kehidupan zodiak Taurus dan solusinya. Kita lanjut ke topik selanjutnya. Kita lanjut ke topik yang kedua, yaitu tentang percintaan. Kita akan melihat bagaimana kondisi percintaanmu saat ini. Semoga baik-baik saja yang saya lihat. Baik, langsung saja saya mulai. Mari kita ungkap, fokus, konsentrasi. Dengarkan baik-baik, kita mulai dari kartu yang pertama. Kartu pertama yang muncul di percintaan Taurus yaitu Seven of Swords. Kartu ini menunjukkan dirimu yang merasa perasaanmu sudah mati. Kamu bertahan dalam hubungan ini bukan karena cinta, tapi karena kewajiban. Kartu ini menggambarkan seseorang yang tersungkur, melambangkan rasa sakit yang sudah terlalu lama dipendam, dan kamu tersenyum di depan orang lain. Mungkin dulu ada cinta, tapi kini yang tersisa hanya luka dan kelelahan. Di sini saya melihat kamu sepertinya terpaksa bertahan demi anak, bukan lagi karena cinta. Selanjutnya ada Three of Swords. Ini menunjukkan dirimu yang merasa terjebak dalam hubungan yang tidak sehat. Hatimu hancur. Ini juga menggambarkan hati yang mengikatmu, rantai yang mengikat hatimu. Membuatmu tidak bisa pergi, meskipun kamu tahu kamu tidak bahagia. Kamu merasa bersalah jika meninggalkan, tapi bertahan pun hanya membuat hatimu semakin hancur. Ada ketakutan besar dalam dirimu, takut kehilangan, takut dihujat, takut anakmu terluka. Tapi sampai kapan kamu bisa hidup dalam kebohongan ini? Selanjutnya ada The Lovers. Ini menunjukkan dirimu yang hatinya sudah berkeping-keping. Ini seperti kebalikan. Ini juga melambangkan kesedihan yang mendalam, luka yang tidak bisa sembuh hanya dengan kata-kata. Mungkin kamu sudah sering menangis dalam diam, berharap semuanya berubah, berharap pasanganmu bisa melihat penderitaanmu. Tapi kenyataannya tidak ada yang berubah. Selanjutnya ada Four of Cups. Ini menunjukkan dirimu yang mulai berpikir untuk pergi. Ini juga menggambarkan seseorang yang berjalan meninggalkan sesuatu yang sudah tidak lagi membuatmu bahagia. Ada kesedihan, ada keraguan, tapi juga ada keberanian. Mungkin ini saatnya untuk bertanya pada diri sendiri, apakah bertahan ini lebih baik menyakiti daripada menyelamatkan? Selanjutnya di kartu terakhir ada Queen of Wands. Kartu ini menunjukkan dirimu yang akhirnya bisa melihat cahaya setelah kegelapan panjang. Kamu akan tersenyum. Ini adalah tanda bahwa kebahagiaan masih ada. Meskipun mungkin jalannya tidak seperti yang kamu bayangkan. Jika kamu berani mencari kebahagiaan, anakmu juga akan merasakan kebahagiaan itu. Karena seorang anak butuh orang tua yang bahagia, bukan hanya orang tua yang tetap bersama. Baik, kita akan melihat solusi dari percintaanmu. Five of Cups muncul sebagai solusi. Ini membawa pesan keadilan. Jangan termenung, jangan bersedih. Ini juga mengingatkan bahwa kebahagiaan dan hakmu juga penting. Jika kamu merasa bertahan hanya membuatmu lebih tersiksa, mungkin ini saatnya membuat keputusan yang adil untuk semua orang, termasuk dirimu sendiri. Begitulah penglihatan saya untuk
percintaan zodiak Taurus dan solusinya. Kita lanjut ke topik selanjutnya. Kita lanjut ke topik yang ketiga, yaitu tentang keuangan. Kita akan melihat bagaimana kondisi keuanganmu saat ini. Semoga baik-baik saja yang saya lihat. Baik, langsung saja saya mulai. Mari kita ungkap, fokus, konsentrasi, dengarkan baik-baik. Kita mulai dari kartu yang pertama. Nine of Cups muncul di dalam keuangan di kartu pertama. Kartu ini menunjukkan dirimu yang terpukul setelah kehilangan sesuatu yang berharga. Ini menggambarkan seseorang yang hanya melihat gelas yang tumpah tanpa menyadari masih ada gelas yang tersisa. Kamu merasa gagal, merasa semua usaha sia-sia. Tapi apakah benar semuanya sia-sia? Di sini saya melihat adanya bisnis yang bangkrut ataupun usaha yang bangkrut dan kamu dihantui rasa bersalah. Selanjutnya, ada The Pole. Ini menunjukkan dirimu yang terjebak dalam kebuntuan. Ini juga mengajarkan bahwa mungkin sekarang bukan waktunya untuk berusaha keras, tapi untuk berpikir ulang. Apa yang bisa dipelajari dari kegagalan ini? Apakah ada jalan lain yang belum kamu lihat? Selanjutnya, ada The Hanged Man. Ini menunjukkan dirimu yang masih membawa beban berat dari masa lalu. Kamu menyalahkan diri sendiri, merasa tidak cukup baik, merasa mengecewakan orang-orang yang percaya padamu. Tapi, sampai kapan? Sampai kapan kamu akan menanggung beban ini sendirian? Selanjutnya ada The Magician. Kartu ini menunjukkan dirimu yang harus percaya bahwa roda kehidupan akan berputar. Tidak ada yang selamanya jatuh. Jika kamu bisa bangkit dan belajar, keberuntungan akan kembali menghampirimu. Selanjutnya ada Three of Wands. Ini menunjukkan dirimu yang akan menemukan cara untuk bangkit lagi. Ini juga adalah tanda bahwa kamu punya potensi untuk sukses. Hanya saja kamu harus butuh strategi yang lebih matang. Baik, kita akan melihat solusi dari keuanganmu. Four of Swords muncul di dalam solusi. Ini membawa peluang baru yang saya lihat. Jangan takut memulai dari nol, karena ini adalah tanda bahwa jika kamu berani mencoba lagi, kamu akan menemukan keberuntungan yang baru. Begitulah penglihatan saya untuk keuangan zodiak Taurus dan solusi dari saya. Kita lanjut ke topik selanjutnya. Kita akan melihat rezeki atau keberuntungan apa yang menghampiri zodiak Taurus dalam waktu dekat ini. Semoga hal baik dan keberuntungan selalu menghampiri. Kita doakan bersama ya saudara-saudara. Untuk keberuntungan, saya akan mengambil kartu dari atas. King of Wands. Berikan saya waktu sebentar. Di dalam keberuntungan, sepertinya dalam waktu dekat ini, rezeki akan datang dari arah yang tak terduga. Kesempatan baru akan terbuka, dan jika kamu berani mengambilnya, kamu akan melihat hasil yang lebih besar dari yang kamu bayangkan. Begitulah penglihatan saya untuk keberuntungan zodiak Taurus dalam waktu dekat ini. Jangan lupa aminkannya, saudara-saudara. Kita lanjut ke topik selanjutnya. Kita akan melihat pesan apa yang disampaikan semesta kepada dirimu. Semoga hal baik yang selalu disampaikan. Justice. Berikan saya waktu sebentar. Semesta berpesan kepadamu. Jangan takut pada perubahan. Terkadang, kehancuran adalah awal dari sesuatu yang lebih baik. Jangan terjebak dalam kesedihan, karena masa depan masih punya banyak kejutan indah untukmu.
Begitulah pesan semesta untuk zodiak Taurus. Semoga bisa diterima dan semoga bisa dipahami. Dan inilah kata penutup dari saya. Taurus, bangkitlah. Hidup ini tidak berhenti hanya karena kamu jatuh. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Semoga video saya ini bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai di sinilah video saya. Salam rayu bagi kita semua. Terima kasih.